Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman kita berjumpa di hari ini. Kita udah masuk ke materi selanjutnya, yaitu tugas, kompetensi, dan peran guru ya. Nah, kita udah bahas kemarin apa itu pengertian dari guru, kemudian guru itu siapa ya. Guru ini adalah sosok yang mana diharapkan dapat membentuk jiwa, kemudian membentuk watak, kemudian membentuk karakter peserta didik. Dan di sini guru sudah sebenarnya mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Wah, dilihat dari sini, tugas seorang guru sebenarnya banyak dan agak berat ya, tapi insya Allah kita semua bisa menjalani itu dengan baik kalau memang kita sudah punya niat untuk menjadi seorang guru yang hebat. Sebenarnya tugas umum seorang guru itu adalah mendidik, kemudian mendidik ini dalam operasionalisasinya adalah satu rangkaian dalam proses mengajar, kemudian memberikan dorongan, memuji, menghukum, membentuk contoh, dan membisarkan anak didiknya ya. Namun di samping ada tugas umum, ada juga nih tugas khususnya, yaitu sebagai pengajar ya, sebagai pendidik, sebagai pemimpin gitu. Yang mana di tugas guru sebagai pemimpin ini yaitu guru bertugas memimpin dan mengendalikan diri sendiri, kemudian mengendalikan peserta didik dan masyarakat-masyarakat di sekitarnya, di lingkungannya, masyarakat yang terkait gitu. Dan di dalamnya juga termasuk upaya untuk mengarahkan, untuk mengawasi, untuk mengorganisasikan, untuk mengontrol, serta berpartisipasi atas program-program yang dilakukan oleh lingkungannya atau di masyarakat itu sendiri. Baik teman-teman, kita masuk ke materi kita hari ini ya. Oke, kemudian di sini di materi kali ini kita akan ngebahas apa itu pengertian guru, kemudian ciri-ciri guru yang profesional dan prinsip-prinsip dalam profesi guru serta kompetensi guru dalam peraturan pemerintah. Oke, nah selanjutnya kita ke pengertian guru ya. Dari Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen di bab 1 pasal 1 nomor 1, guru itu adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya yaitu mendidik, kemudian mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, baik itu di jalur pendidikan formal, kemudian pendidikan dasar, dan juga di pendidikan menengah. Nah, teman-teman kan sekarang sudah ditempa, kemudian sudah dididik dari Fakultas Tarbiyah ini, ya artinya teman-teman semua dipersiapkan nanti untuk menjadi seorang guru, walaupun mungkin nanti pada di masa yang akan datang ya, sebagian ada juga sih yang memilih untuk tidak menjadi guru, contohnya misalnya menjadi pengusaha, ya kemudian menjadi pebisnis gitu kan, atau menjadi yang lainnya gitu. Tapi saat ini teman-teman itu sudah diberikan pelajaran ya dan pemahaman tentang how to be a teacher ya. Kita itu sudah sama-sama tahu ya kalau misalkan karakter manusia itu secara individu akan memberikan sumbangan yang besar terhadap pembentukan karakter seseorang gitu. Jadi apa sih yang mempengaruhi karakter bangsa kita? Ya, salah satunya faktor pendukung yang membentuk karakter itu adalah melalui pendidikan gitu. Jadi di sini seorang guru itu sebenarnya punya peran yang sangat penting, punya kedudukan yang sangat strategis, terutama dalam pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pendidikan. Sama-sama kita ketahui juga ya kalau guru itu adalah tenaga pendidik yang mana guru itu akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas gitu. Jadi kalau gurunya baik, karakternya baik, maka muridnya juga akan menjadi baik gitu. Karena guru itu apa sih? Digugu dan ditiru kan gitu. Jadi
murid itu otomatis akan mencontoh bagaimana karakter dan sifat gurunya. Selain itu, guru itu juga banyak tugasnya. Jadi bukan cuma mengajar aja, tapi juga mendidik, terus membimbing, kemudian mengarahkan, melatih, menilai, dan juga mengevaluasi peserta didik. Jadi kalau misalnya anak itu kan di rumah ada orang tuanya ya, kemudian di sekolah itu ada gurunya. Nah, di rumah mereka anak-anak ini dibimbing oleh orang tuanya. Nah, kemudian di sekolah dibimbing oleh gurunya. Jadi ibaratnya guru itu sebagai pengganti dari orang tuanya gitu. Walaupun di sekolah itu ya dibimbing oleh guru itu lebih banyak di bagian di bidang akademiknya, tapi tetap aja gitu ada ibaratnya sumbangsih juga dari seorang guru dalam membina, mendidik karakter anak-anaknya, anak didiknya gitu. Jadi ibaratnya ya seorang anak yang baru masuk sekolah itu diibaratkan seperti satu kertas putih ya, yang mana fungsi dari guru inilah gimana mengisi kertas putih itu. Akankah kertas putihnya ini menjadi kertas yang sangat berharga, yang punya tulisan yang bagus, atau sebaliknya, misalkan coret-coretan yang nggak jelas kayak gitu. Nah ini tergantung dari didikan gurunya gitu. Kemudian guru itu adalah pendidik profesional. Pekerjaan sebagai guru adalah sumber penghasilan kehidupan yang mana di sini diperlukan juga keahlian, kemudian kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma-norma tertentu, serta diperlukan juga pendidikan profesi gitu. Hal ini berarti bahwa seorang guru itu harus pertama menjadikan pekerjaannya sebagai sumber penghasilan yang utama. Jadi nggak boleh tuh dia seorang guru itu selain menjadi guru dia juga punya pekerjaan lain, yang mana pekerjaan yang lainnya ini adalah dijadikan sebagai pekerjaan yang utama gitu. Jadi boleh punya pekerjaan sampingan seperti gitu ya, tapi yang harus diutamakan adalah adalah sebagai gurunya ini gitu. Kemudian yang kedua, punya keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu ya. Dan yang ketiga, mengikuti pendidikan profesi. Oke, seperti yang udah kita bahas tadi, bahwa seorang guru itu adalah tenaga pendidik yang mana dia harus mampu untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak didik di sekolah. Kemudian guru itu juga punya tugas menanamkan nilai-nilai, menanamkan sikap-sikap kepada anak didik supaya punya kepribadian yang paripurna. Walaupun misalnya saat di rumah ini anak didik ini sudah punya nilai-nilai, norma-norma kebaikan ya, lalu di sekolah diajarin juga sama gurunya. Walaupun misalnya di sekolah ini lebih diajarkan ke akademiknya juga gitu, tapi setidaknya di sekolah juga pasti akan belajar hal-hal yang non akademik seperti misalnya nilai-nilai atau norma-norma kesopanan, tanggung jawab, kemudian bekerja sama ya, seperti misalnya piket kelas itu kan mengandung nilai-nilai pendidikan supaya anak-anak itu menjaga kebersihan di kelasnya ya, kemudian mereka mau saling membantu dengan teman-temannya dan lain sebagainya gitu. Nah, oleh sebab itu guru fungsinya bukan hanya dipandang sebagai penguasa tunggal dalam kelas atau sekolah, tapi dianggap juga sebagai manager of learning atau pengelola belajar, yang mana seorang guru ini harus ya selalu siap untuk membimbing, kemudian membantu siswa dalam menuju perjalanan mereka menuju kedewasaan mereka sendiri yang utuh gitu. Lalu setiap kegiatan belajar ya, setiap kegiatan mengajar itu adalah melibatkan dua pelaku aktif, yaitu seorang guru dan seorang siswa. Sebab itu setiap kegiatan belajar mengajar itu haruslah ada interaksi yang baik antara keduanya. Oke, lanjut. Jadi gimana sih guru itu? Ya, biasanya seorang guru itu memiliki kepribadian yang sesuai dengan latar belakang mereka
sebelum menjadi guru. Dan kepribadian serta pandangan guru itu, kemudian latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Dan latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar akan mempengaruhi kompetensi guru dalam mengajar. Jadi ya, misalnya kalau kita lihat di zaman dulu itu biasanya guru itu kan jarang ya yang lulusan S1, yang sarjana itu jarang banget. Jadi biasanya ketika lulus SMA, seseorang itu kalau mau jadi guru ya langsung ke sekolah guru, dan itu bukan secara S1, bukannya, tapi hanya sekolah pendidikan guru aja. Gitu, kemudian langsung diangkat jadi PNS dan tidak perlu butuh S1. Gitu. Nah, tapi sekarang tidak berbeda. Kalau sekarang seorang guru itu paling tidak harus S1, kemudian di S1 itu harus belajar psikologi pendidikan dulu ya. Harus belajar apa? Psikologi umum dulu, mempelajari bagaimana tingkah laku anak ya. Kan kalau dulu mah nggak seperti itu. Dulu mah kan berbeda ya. Dan guru yang di SMA, yang setelah SMA itu setelah setelah lulus pendidikan guru, biasanya kan pengalamannya juga kurang banyak ya, dan pengalaman ini akan sangat berpengaruh dengan pada saat dia menjadi seorang guru, seorang pendidik gitu. Nah, jadi intinya ada perbedaannya treatmentnya antara guru dulu dan guru yang sekarang. Kenapa? Karena kepribadian, kemudian latar belakang pendidikan, pengalaman belajar juga sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran siswa di sekolah. Latar belakang pendidikan dan pengalaman belajar ini akan mempengaruhi juga kompetensi guru dalam mengajar, dan itu sangat relate ya dengan pernyataan tadi di sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke prinsip profesi guru. Profesi guru itu adalah bidang pekerjaan tertentu, ya. Di antaranya itu dibutuhkan pertama harus adanya bakat, kemudian minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Makanya orang-orang yang jadi guru atau yang jadi guru di sarjana pendidikan adalah orang-orang pilih, ya. Jadi teman-teman ini harus berbangga ya, karena tidak semua orang mau menjadi guru gitu. Ada salah satu di antara teman-teman mungkin yang tidak mau masuk di pendidikan karena tidak ingin menjadi guru, ataupun harus berbangga karena ada panggilan jiwa, ada bakat untuk mengajarkan orang lain. Nah, itu masuk ke prinsip profesi guru. Kemudian yang kedua, komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia ya. Kemudian yang ketiga yaitu kualifikasi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 4 yaitu kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas juga gitu. Kelima, tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Kita bisa ambil contoh begini. Dulu, teman-teman mungkin pernah dengar ya, atau pernah lihat sendiri bahwa di sekolah kita sebelumnya banyak ternyata guru yang menjadi guru BK, guru BK ya, yang ternyata bukan lulusan BK. Kenapa? Kalau zaman dulu itu guru kan ada sertifikasi ya. Untuk dapat sertifikasi guru ini, seorang guru harus punya jam ngajar itu sampai 24 jam dalam seminggu. Tapi kalau misalnya di sekolah itu misalnya ya kurang dari 24 jam, maka terpaksa guru ini jadi guru BK ya, supaya menggenapkan jam ngajarnya menjadi 24 jam dalam seminggu gitu. Nah, tapi gimana? Misalnya dia bukan lulusan BK, kemudian misalnya guru PKN ya, terus jadi guru BK, kan otomatis dia belum ada pengetahuan atau dasar ilmunya tentang bimbingan konseling kan gitu. Nah, makanya banyak sekali image ya
guru BK itu kejam, guru BK itu killer. Karena dulu banyak sekali guru BK yang jadi-jadian, artinya gini, guru BK yang memang tidak menempuh jalur pendidikan BKS 1 bimbingan konseling. Jadi makanya mereka itu tidak dapat ilmu dalam memahami kejiwaan anak didiknya, kejiwaan siswanya gitu. Makanya penting sekali kompetensi dan kualifikasi ya, sesuai dengan bidang dan sesuai dengan latar belakangnya. Jadi tugas orang guru ya sesuai dengan latar belakang pendidikannya gitu. Kemudian yang keenam, penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. 7, kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berlanjut dengan belajar sepanjang hayat. Jadi seorang guru itu bukan wajib belajar sampai S1 aja, tapi kita belajar dari mana aja, dari di kapan aja gitu, sepanjang kita hidup ya. Menuntut ilmu kan bukan hanya di sekolah aja gitu kan, tapi bisa dari lingkungan kita, dari yang lain-lain. Banyak hal yang bisa kita pelajari di dalam kehidupan kita yang sedang kita jalani saat ini ya. Kemudian yang ke-8, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dan yang ke-9, organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Oke, kemudian kita masuk ke kompetensi guru. Kompetensi guru itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi, yang harus dimiliki oleh seorang guru, dan ini sudah diatur oleh pemerintah ya di Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Di sini ada kompetensi pedagogi, kemudian ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi profesional, dan yang keempat ada kompetensi sosial. Ya, baik, kita ke penjelasannya dulu ya. Kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, yang mana hal ini meliputi pemahaman terhadap peserta didik, kemudian perancangan, kemudian pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi hasil belajar, dan tidak ketinggalan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi seorang guru tuh harus bisa juga ya mengembangkan potensi peserta didik, menggali bakat-bakat peserta didik supaya mereka menjadi orang yang benar-benar berkembang sesuai dengan bakat yang dimiliki. Kemudian yang kedua, kompetensi kepribadian. Kepribadian seorang pendidik haruslah punya kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, bijaksana ya, menjadi teladan bagi anak didiknya, bagi peserta didiknya, serta mempunyai akhlak yang mulia atau karakter yang baik yang bisa dicontoh oleh anak didiknya. Kompetensi guru selanjutnya yaitu ada kompetensi profesional, yaitu kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas, secara mendalam, yang mana memungkinkannya membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan. Dan terakhir adalah kompetensi sosial, yaitu kemampuan pendidik berkomunikasi, kemudian berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik ya, sesama guru, atau dengan tenaga kependidikan kayak misalnya staf TU, staf keuangan dan lain sebagainya, orang tua atau wali peserta didik serta masyarakat. Jadi seorang guru bukan hanya harus bisa ngajar aja gitu kan, tapi tetap harus punya kemampuan dalam bersosialisasi baik dengan sesama rekan guru, sesama wali murid dan masyarakat ya. Selanjutnya, apa aja sih peran guru dalam proses pembelajaran? Nah, di sini akan saya paparkan ada 4 macam peran guru dalam proses pembelajaran. Pertama yaitu sebagai demonstrator atau lecturer ya. Dalam hal ini mengandung arti yaitu sebagai seorang pengajar. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pengelola kelas atau learning manager ya. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai mediator dan fasilitator. Dan yang keempat yaitu sebagai evaluator. Lanjut, kita
akan bahas satu persatu. Demonstrator atau lektor atau pengajar itu maksudnya apa? Nah, maksudnya di sini guru itu hendaknya senantiasa harus menguasai bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan serta mengembangkan atau meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya. Ya, jadi seorang guru itu bukan cuma belajar yang mau diajarkan ke muridnya aja. Misalkan mau ngajarin matematika, ya kita harus sudah paham 1 kali 1 itu berapa dan lain sebagainya, contoh kecilnya itu ya. Nah, tapi selain itu jangan pernah berhenti untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya atau belajar lagi gitu kan. Jangan hanya puas dengan belajar matematika di sekolah dasar aja, tingkatan sekolah dasar aja, tapi kita hendaknya menguasai bidang ilmu yang lain. Contohnya harus bisa mengoperasikan laptop ya, guru sekarang tuh, karena media pembelajaran itu bukan hanya buku tulis atau papan tulis dan lain sebagainya ya, yang sifatnya masih zaman old gitu. Nah, sekarang sudah berbeda. Anak-anak rata-rata di sekolah SD itu pasti belajarnya menggunakan laptop, apalagi sejak pandemi gitu kan. Laptop itu kayaknya setiap rumah harus punya ya. Bahkan banyak sekali yang saya lihat ya dari rekan-rekan saya, saudara-saudara saya, kemudian teman saya yang sudah punya anak, itu mereka masih SD tuh sudah punya laptop. Karena apa? Karena memang dibutuhkan di saat sekarang ini. Banyak sekali belajar yang basisnya online gitu kan, tidak hanya tatap muka di kelas gitu. Dan proses kejadian pandemi ini itu mempercepat proses kita semua untuk lebih erat, lekat dan nempel dengan yang namanya gadget atau alat-alat berbasis teknologi gitu. Jadi dalam hal ini seorang guru harus meningkatkan keilmuannya ya, bukan hanya di bidangnya aja, tetapi lebih baik di bidang yang lainnya juga gitu. Kemudian sebagai pengelola kelas atau learning manager, guru itu hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar yang mampu mendukung pencapaian tugas belajar, dan guru hendaknya memberikan pengalaman belajar siswa dengan menggunakan variasi model-model pembelajaran. Ya, jadi jangan siswanya bosan, kita lanjutin aja belajar yang itu. Belajar dengan metode atau gaya itu aja gitu. Tapi harus divariasikan supaya anak-anak murid kita tuh nggak bosan. Misalnya mereka tuh sering belajar di kelas, maka sesekali boleh diajak belajar di luar kelas, di taman gitu kan, atau belajar langsung ke museum sambil melihat-lihat museum gitu, atau belajar langsung melihat video yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Misalnya teman-teman ada yang ngajar tafsir. Nah, maka ngajar tafsir ini bukan hanya belajar lewat Al-Quran aja, tapi kita bisa lihat ya, misalnya di surat Al-Alaq ayat 2 itu kan ayatnya berbunyi khalaqal insana min alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, kalau kita hanya membaca di tafsir Quran aja, di Al-Quran terjemah aja, kan masih hanya begitu aja gitu kan, pemahaman kita segumpal darah tuh kayak gimana sih. Nah, coba kita kasihkan ke murid-murid kita proses penciptaan manusia di dalam rahim, itu kan lebih menarik buat mereka gitu kan. Mereka nggak akan bosan, mereka nggak akan ngantuk di kelas gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah bisa ngelihat ya, bisa mencari di YouTube bagaimana proses penciptaan manusia. Bener nggak? Proses penciptaan manusia itu awalnya dari segumpal darah, kan kita bisa ngelihat ya di video itu. Wah, ternyata bener. Dan saya jamin mereka pasti akan amazed ya, akan merasa semakin meyakini, mengimani Al-Quran adalah benar-benar firman Allah, karena dari Al-Quran ini sangat tidak bertentangan dengan kehidupan kita di dunia ini gitu. Next, peran guru dalam proses pembelajaran yaitu yang ketiga sebagai mediator dan fasilitator. Nah, mediator ini yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan memilih,
menggunakan dan mengusahakan media sebagai alat komunikasi untuk mengefektifkan proses pembelajaran. Kemudian fasilitator, yaitu memfasilitasi proses pembelajaran ke arah kemampuan siswa, how to learn, dengan memilih dan menggunakan variasi sumber belajar. Kemudian terakhir, yaitu sebagai evaluator, yakni menilai keberhasilan belajar siswa secara adil, secara bijaksana dengan menggunakan variasi teknik penilaian. Dan jangan sampai kita sebagai guru itu saat menilai siswa-siswa kita, anak didik kita itu ada rasa pilih kasih. Wah, nih anak gak deket sama saya, ya udah saya kasih nilai jelek, padahal seharusnya nilainya tuh bagus. Nah, jangan seperti itu, hindari hal-hal seperti itu ya. Oh, karena nih anak dekat sama saya, baik sama saya, maka saya harus kasih nilai dia tinggi gitu. Padahal hasil belajarnya, hasil ujiannya itu nilainya nggak bagus. Nah, jangan seperti itu. Jadi kita sebagai seorang guru haruslah menjadi guru yang adil, bijaksana, dan jujur tentunya. Selanjutnya, keterampilan dasar mengajar guru. Nah, seorang guru tuh harus terampil dalam hal apa aja. Ada beberapa item yang harus dikuasai oleh seorang guru ya. Pertama, membuka dan menutup pelajaran, kemudian bertanya, ya, kemudian memberi penguatan, kemudian mengadakan variasi stimulus, kemudian menjelaskan, kemudian membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, dan yang terakhir yaitu mengajar kelompok kecil dan perorangan. Inilah keterampilan ya yang paling dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Oke, sekian teman-teman materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you for listening. Don't hesitate to ask any questions to me. Ya, silakan kalau ada yang belum dipahami silakan ditanyakan di grup atau di japri ke saya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.